Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di e-learning Universitas Semarang. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini kita akan membahas tentang activity and resource. Tetapi sebelum kita bahas activity and resource, saya sedikit mereview video kita sebelumnya. Di video kita sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat atau memanajemen course atau kelas. Kemarin yang kita pakai adalah PBO ini. Kemudian di video selanjutnya Anda sudah belajar tentang restriction atau pembatasan, yang nanti akan kita pakai bagaimana restriction itu berjalan. Oke, pada video kali ini kita akan belajar tadi sesuai dengan yang saya sampaikan di awal, yaitu adalah activity atau resource. Seperti biasa, silakan Anda aktifkan turn editing on. Ini ya. Kemudian kita bisa lihat di bawah sini. Nah, kita akan sekarang belajar ini. Add an activity or resource. Mungkin Anda akan bertanya, apa ini activity and resource? Jadi kalau sebelumnya Anda sudah memanage mengubah announcement menjadi deskripsi perkuliahan, kemudian di sini ada pertemuan 1, 2 dan seterusnya. Selanjutnya yang belum ada adalah filenya atau aktivitasnya. Nah, di setiap pertemuan seyogyanya kita wajib memberikan activity. Contoh, kalau pada bagian deskripsi perkuliahan dan capaian pembelajaran, jika memang diperlukan, kita bisa menambahkan file RPP atau RPS gitu ya. Anda cari lewat file. Tapi jika tidak, ini tidak apa-apa. Tetapi yang wajib harus ada activity and resource adalah di setiap pertemuan. Contoh, pertemuan 1, penjelasan umum kontrak perkuliahan dan silabus. Saya akan melakukan penambahan aktivitas atau resource di sini. Di sini saya jelaskan sebelumnya. Bentuk perkuliahannya apa? Pembelajarannya bagaimana? Kuliah tatap muka. Maka kalau saya menggunakan kuliah tatap muka, saya harus menambahkan kegiatan tatap muka. Nah, kegiatan tatap muka itu umumnya Anda bisa pakai Zoom, Google Meet, ataupun lain sebagainya. Nah, di sini saya akan memperkenalkan fitur yang tersedia pada e-learning kita. Di sini ada dua yang bisa Anda pakai. Yang pertama adalah Big Blue Button. Yang kedua adalah Jitsi. Pada aplikasi kita yang paling recommended adalah Big Blue Button, karena ini pakai server terpisah. Jadi Anda bisa pilih Big Blue Button ataupun Jitsi. Sama kalau Anda mungkin mau nyoba di beberapa pertemuan mau nyoba Jitsi, nanti Anda mau cari mana yang paling enak, monggo. Semisal saya tambahkan Big Blue Button. Saya klik Big Blue Button. Nah, di sini saya tinggal tambahkan saja virtual classroom name-nya apa. Semisal pertemuan 1 kontrak kuliah. Gini saja. Jadi kita hanya memberikan penamaan kelas. Sisanya apakah butuh ada yang disetting? Tergantung. Nah, di sini kita pilih default saja. Ini Anda bikin default saja. Nah, kemudian schedule for session. Bapak Ibu bisa melakukan scheduling. Semisal pertemuan 1 itu tanggal berapa? Nah, ini yang paling penting kalau Anda atau kita menggunakan kelas virtual, dipakainya ini. Semisal dia di open kapan? Saya enable. Dia di open tanggal semisal di September ya. Saya coba di September, dia tanggal 6 semisal. Jamnya jam berapa? Semisal perkuliahan jam 8. Jadi dia baru nanti mahasiswa masuk jam 8 pagi gitu ya. Semisal ini perkuliahan jam 8 pagi. Kemudian di kelas room ini mau kita tutup jam berapa? Semisal sama September
tanggal 6, karena room kan terbatas gitu ya. Saya mau kuliah online cuma 1 jam semisal. Atau bahkan cuma 30 menit dari biar absen dulu nanti mahasiswa gitu ya. Semisal saya mulai 8.16, nanti dia sampai dengan jam 9.00. Semisal cuma 45 menit. Boleh. Nah, command module setting kita biarkan. Restriction access, ini monggo ya, mau ditambah date lagi boleh, grid, tapi pada prinsipnya sama. Ini scheduling for session. Mau dimatikan juga tidak masalah. Jadi kalau ini dimatikan, kelas itu atau session tersebut akan selamanya aktif. Oke ya. Kemudian di sini ada activity completion. Student can manually mark. Atau ada 3. Nah, ini do not indicate. Ada 2 pilihan Bapak Ibu. Di sini student can manually mark the activity as complete atau show activity as complete when condition are met. Nah, ini artinya apa? Artinya gini. Di e-learning ini nanti di setiap pertemuan mahasiswa harus menekan tombol centang di semua aktivitas. Nanti akan saya jelaskan. Nah, manual artinya dia bisa centang manual. Kalau ini show activity as complete, berarti kalau dia ikut complete baru dia dianggap ikut. Kalau enggak ya enggak. Ini jadi pilihannya ada 2. Boleh pakai student can manual atau manually mark atau show activity as complete when condition are met. Jadi jika dia bertemu, nih required must view the activity to complete it. Nah, ini mau di-expiredkan kapan? Ini boleh. Jadi aturannya sangat komplit. Kalau sudah gimana? Tinggal save saja. Save and return boleh. Save and display juga boleh. Kalau save and display, dia posisinya seperti ini. Nah, di sini tulisannya this conference has been not start yet. Nah, belum dimulai ya. Nanti joinnya baru 8.15 dan ditutup jam 9. Kalau kita lihat di sini, ya, ini pertemuan 1 kontrak kuliah. Kalau ini saya klik, ya, kita ngecek. Nah, belum bisa dimulai, ya, karena nanti kelas virtual ini baru mulai jam 8.16 dan berakhir jam 9, gitu ya. Selanjutnya, di setiap kelas, saya sangat menyarankan Bapak Ibu untuk menambahkan aktivitas berupa forum. Forum ini adalah aktivitas yang dapat digunakan untuk diskusi secara interaktif. Semisal saya tambahkan aktivitas forum. Forum name-nya apa? Ya sama aja. Semisal diskusi, misal, dan tanya jawab. 1 boleh. Ini gimana Pak? Ya sudah, kalau ini tidak usah disetting apa-apa. Save and return to course. Nah, seperti ini. Jadi fitur ini yang bawah nanti berguna untuk jika mahasiswa melakukan tanya jawab. Atau bahkan tanya jawab itu atau topik diskusinya bisa kita tentukan. Contoh, semisal add new topic discussion, saya tulis apa yang Anda ketahui tentang konsep PBO, misal seperti ini, ya, post to forum. Nah, ini saya copy saja, saya paste di sini. Bapak, ini judulnya ya, ini kalau mau keterangannya lebih panjang. Oke, cukup di sini, tidak apa-apa. Saya kembali lagi ke sini. Nah, nanti kalau mahasiswa, misal ya, ini tampilannya kayak gini. Kita mau lihat. Pertemuan 1 kontrak kuliah, diskusi dan tanya jawab. Ini saya klik. Nah, ini mahasiswa nanti tinggal
apa yang Anda ketahui tentang konsep PBO, dia ngeklik, kemudian dia nanti replay gitu ya. Nanti mahasiswa bisa melakukan tanya jawab, atau kita bisa melakukan tanya jawab lewat forum ini, dan sangat diharapkan bahwa forum ini bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya saya turn editing on. Contoh ya, dasar pemrograman Java, saya tambah activity, add an activity resource. Misal saya tambah file ini ya, misal ini namanya filenya dasar apa tadi, dasar pemrograman Java ya, pemrograman Java. Kita pilih filenya gitu ya, select file. Saya ulangi di sini ya. Anda bisa select file, bisa create folder gitu ya. Select file, kemudian upload a file gitu ya. Pilih upload a file, kemudian di sini Anda pilih choose file. Cari bentar. PO Udin. Misalnya konsep pemrograman Java, semisal saya open, upload this file. Nah, seperti ini. Saya save and return to course. Misalnya ini ya. Dasar pemrograman Java sudah masuk. Kemudian di sini kontrak kuliah, ada yang kelupaan, add an activity. Saya tambahkan file. Saya tulis di sini kontrak kuliah. Kontrak kuliah. Ini Anda pilih upload file ya, kemudian choose file. Kemudian saya pilih ada kontrak kuliah PPO. Nah, ini upload. Nah, ini tinggal save and return to course. Nah, ini cara menambah activity. Nah, kalau sudah selesai seperti biasa, turn editing off. Gitu ya. Jadi ini adalah yang wajib kita berikan. Nah, ini ada yang kurang, Pak. Di dasar pemrograman Java, nah di setiap course itu harus atau wajib kita kasih diskusi dan tanya jawab atau activity berupa forum ya. Saya turn editing on lagi. Saya add an activity, kemudian semisal saya tambah forum lagi. Kemudian namanya di sini diskusi atau tanya jawab, misal gitu aja, enggak apa-apa. Save and display. Nah, kayak gini ya. Kalau kita mau add new topic, semisal jelaskan tentang pemrograman Java, semisal gini, post to forum, maaf, ininya wajib diisi ya, tuliskan sama saja enggak apa-apa, post to forum. Oke, kita coba lihat di sini. Ini turn editing off, kita melihat ya, biar lebih enak tampilannya ya. Nah, jadi di pertemuan pertama ada 3 aktivitas. Pertemuan 1 ada kontrak kuliah, kemudian diskusi tanya jawab, kontrak kuliah. Nah, kemudian ini nanti kita tinggal nambah saja sesuai dengan aktivitas yang ingin kita berikan. Ya, minimal aktivitas yang kita berikan ada 2 ini. Ini aktivitas yang paling minim, Bapak Ibu. Yang pertama adalah memberikan materi, yang kedua adalah memberikan forum untuk tanya jawab mahasiswa. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu, di masa kuliah online seperti sekarang ini, diskusi untuk mahasiswa ini menjadi sangat penting. Selain mungkin nanti Bapak Ibu mungkin ada aktiviti lain, semisal kalau Bapak Ibu, di sini ada beberapa aktivitas ya. Jadi saya lupa menjelaskan. Yang pertama assignment.
Assignment ini activity yang sifatnya adalah tugas. Jadi assignment ini kalau Bapak Ibu mau membuat tugas untuk mahasiswa yang sifatnya adalah mengirimkan file, entah itu berupa PDF, entah itu berupa Word dan lain sebagainya, atau bahkan dalam berupa jawaban panjang. Nanti akan saya bikinkan video khusus untuk membahas assignment ini. Kemudian Big Blue Button ini adalah activity yang digunakan untuk live streaming, ya Bapak Ibu. Kemudian chat ini untuk live chat gitu ya, seperti halnya WeChat. Kemudian file, ini Bapak Ibu jika ingin melakukan upload file. Folder, jika Bapak Ibu ingin secara spesifik mengakses folder. Kemudian forum, ini yang wajib ya Bapak Ibu, di setiap pertemuan harus ada forum untuk diskusi mahasiswa. Kemudian ada H5P atau interactive content. Ini sebenarnya hampir sama seperti quiz ataupun assignment, tetapi sifatnya bentuknya lebih interaktif. Nanti akan saya bikinkan video khusus. Jitsi ini untuk live video conference, sama seperti Big Blue Button, sama seperti Zoom dan lain sebagainya. Quiz ini kalau kita mau bikin quiz. Kemudian survei. Kemudian URL. URL ini kalau Bapak Ibu semisal kasusnya kayak gini. Contoh ya, saya pakai URL ini mungkin yang cukup banyak dipakai nanti. URL ini semisal kita kuliah online. Kuliah online ini ternyata Bapak Ibu tidak menggunakan baik Big Blue Button ataupun Jitsi. Bapak Ibu ingin menggunakan Zoom atau fasilitas Zoom dari Bapak Ibu sendiri, atau mungkin link punya Google Meet. Oke, semisal kita coba scheduling, misal kita bikin sembarang dulu aja ya Bapak Ibu. Semisal Agustus ini saya bikin tanggal 31 lah gitu, enggak apa-apa. Nah, kemudian tinggal saya schedule gitu aja, enggak apa-apa. Nah, link inilah Bapak Ibu, misalnya ini ya, external link ya. Ini saya copy. Link inilah yang kita taruh di sini. Nah, saya seperti ini. Mau di display boleh, display on course ya, biar kelihatan. Kuliah online, misalnya kasih di sini Zoom. Ini juga boleh. Jadi kalau Bapak Ibu mau menggunakan fasilitas seperti Zoom atau Google Meet, linknya dipaste di sini. Kemudian semisal saya save and display untuk melihat. Nah, nanti kayak gini ya, mahasiswa tinggal ngeklik saja. Contoh di pertemuan 3, kita lihat kuliah online Zoom. Gini ya. Langsung dia diarahkan ke Zoom-nya. Ya, Bapak Ibu. Saya kira itu nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya untuk detail menggunakan activity ataupun resource. Saya kira itu untuk video kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.